Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dan teman kelompok saya Fikri Adnan Hilmi. Kami dari kelas 11 IPA 3. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa modern. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan ridhonya kami dapat menjelaskan materi ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan kondisi Islam pada masa modern. Beberapa ahli sejarah memiliki teorinya sendiri-sendiri tentang pembagian tahun dalam periode sejarah peradaban Islam. Namun, secara umum, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 garis besar periode. 3 periode besar tersebut sebagai berikut, yaitu periode klasik. Masa ini merupakan masa kemajuan keemasan dan kejayaan Islam terhitung dari tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Pada masa inilah daerah Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan Islam dinasti Islam. Periode pertengahan. Pada masa pertengahan peradaban Islam ini terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase kemunduran dan fase 3 kerajaan besar. Pertama, fase kemunduran. Di masa ini dimulai muncul dan semakin terlihat nyata perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia sehingga masa Islam terbagi 2. Bagian Arab yang berpusat di Mesir terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Bagian Persia yang berpusat di Iran terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Kebudayaan Persia mendesak kebudayaan Arab. Kedua adalah fase 3 kerajaan besar terhitung dari tahun 1500 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan besar tersebut adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Sama seperti fase sebelumnya, perhatian pada ilmu pengetahuan sangat kurang di masa ini yang mengakibatkan peradaban umat Islam semakin mundur. Yang ketiga, periode modern. Pada periode modern ini, awal tahun 1800 Masehi hingga sekarang, merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Mulai sadar bahwa di barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan menjadi ancaman. Pada periode modern, umat Islam heran melihat kebudayaan dan kemajuan barat. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Munculnya pembaruan Islam. Yang pertama, tokoh-tokoh modern, pembaru Islam untuk memulihkan kembali masa kejayaan Islam. Lahirlah tokoh-tokoh yang mengadakan suatu gerakan pembaruan dengan mengevaluasi yang menjadi penyebab mundurnya Islam dan mencari ide-ide pembaruan dan ilmu pengetahuan dari barat. Tokoh-tokoh pembaruan tersebut sebagai berikut. A. Rifa'ah Baidawi Rafi At-Tahtawi. Rifa'ah Baidawi merupakan seorang pemikir Islam modern yang lahir pada tahun 1801 Masehi di daerah Tahta Mesir dan meninggal pada tahun 1873 Masehi. Dalam kapasitasnya menjadi seorang ulama, ia menyerukan kepada umat muslim bahwa selain kehidupan akhirat kelak yang perlu dipersiapkan, seorang muslim juga harus memikirkan kehidupan dunia, supaya umat Islam tidak terkikis dan terjajah oleh zaman. B. Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Asadabad, Afghanistan tahun 1839 Masehi dan wafat di Istanbul tahun 1897. Beliau merupakan salah satu pemikir Islam yang memunculkan pemikiran-pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, beliau menginginkan kejayaan Islam dapat diraih kembali dan mampu menghadapi dunia modern. Umat Islam harus kembali memahami ajaran Islam dengan rasio dan kebebasan. Yang kedua, beliau menginginkan kaum perempuan dapat meraih kemajuan agar dapat mewujudkan masyarakat Islam yang dinamis dan maju. Yang ketiga, kepemimpinan autokrasi harus diubah menjadi demokrasi. Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. C. Sultan Mahmud II. Pembaru Islam di Turki Utsmani dipelopori oleh Sultan Mahmud II. Ia mempunyai latar belakang pendidikan tradisional dalam bidang pengetahuan agama, pengetahuan pemerintahan, sejarah, sastra Arab, sastra Turki, dan sastra Persia. Mahmud diangkat menjadi sultan di tahun 1807 dalam usia kira-kira 22 tahun. Setelah Sultan Mahmud II berkuasa, maka pusat pemerintahan kerajaan Turki Utsmani bertambah kuat.
Ia akhirnya berpendapat bahwa tiba waktunya untuk memulai usaha-usaha pembaharuan yang telah lama dicita-citakannya. Di antara pemikiran-pemikiran pembaharuan Sultan Mahmud II sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Yang kedua, menghapus pengutusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan di masa modern. Ilmu pengetahuan yang sebelumnya pada periode pertengahan tidak mengalami perkembangan, mulai digagas kembali oleh tokoh-tokoh modern pembaruan Islam. Berikut ini tokoh-tokoh yang memperakasai perkembangan ilmu pengetahuan di masa modern. A. Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir di Mesir 1765 hingga 1849 Masehi. Beliau memiliki gagasan untuk memajukan ilmu pengetahuan. Ide dan gagasan Muhammad Ali Pasha yang dinilai inovatif ini diwujudkan dengan mendirikan sekolah-sekolah modern. Beliau memasukkan ilmu-ilmu modern dan sains ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah yang ia dirikan. Sekolah-sekolah inilah yang kemudian dikenal sebagai sekolah modern di Mesir pada khususnya dan dunia Islam pada umumnya. B. Syiah Waliyullah. Syiah Waliyullah memiliki pemikiran yaitu perlunya penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa asing. Tujuan penerjemahan ini agar masyarakat yang tidak mengerti bahasa Arab dapat memahami maksud dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang dipilih untuk terjemahan adalah bahasa Persia, karena banyak digunakan di kalangan pelajaran Islam India saat itu. Kemudian putra Syiah Waliullah melanjutkan pemikiran ayahnya. Putra Syiah Waliullah membuat terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Urdu. Bahasa Urdu inilah yang lebih umum digunakan oleh masyarakat Islam India daripada bahasa Persia. C. Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho mengambil jalan pemikiran yaitu umat Islam harus menguasai sains dan teknologi untuk mencapai kemajuan. Kemunduran umat Islam disebabkan karena ada banyak unsur ajaran bukan Islam yang sudah masuk terlalu jauh ke dalam ajaran Islam, sehingga ajaran Islam di tengah kehidupan umat Islam tidak murni lagi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian ajaran Islam di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Yang ketiga, perkembangan kebudayaan. Semakin berkembang, zaman sangat berpengaruh kepada perkembangan kebudayaan, begitu pula dengan perkembangan Islam. Perkembangan Islam tidak lain dipengaruhi oleh perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam bidang kebudayaan. Dampak dari perkembangan kebudayaan tersebut ada yang bersifat positif dan juga negatif. Dampak positifnya, masyarakat Muslim mulai mengenal demokrasi, yaitu menempatkan setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Budaya disiplin kembali muncul, yang mulai pudar di kalangan umat Muslim. Budaya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan dampak negatifnya adalah pergaulan bebas, perjudian dan budaya foya-foya yang jauh dari ajaran Islam. Dengan mempelajari sejarah Islam peradaban dan perkembangan Islam pada masa modern, maka kita dapat mengambil beberapa manfaat, antara lain dapat meneladani perilaku berpegang teguh pada agama Islam, mencintai ilmu pengetahuan, dan merawat budaya luhur dengan baik. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Fikri Adnan Hilmi. C. Peristiwa penting dalam pembaruan Islam. 1. Peristiwa gerakan modernisasi politik Islam Jamaluddin Al-Afghani 1839 sampai 1897 Masehi. A. Gerakan Islamisme Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani berpendapat bahwa salah satu sebab kemunduran umat Islam karena tidak ada persatuan dan terputusnya tali persaudaraan di kalangan Muslim. Terputusnya tali persaudaraan ini terjadi bukan hanya di kalangan kaum awam, akan tetapi juga pada kalangan ulama, bangsawan, dan para penguasa umat Islam. Jamaluddin mendirikan pan-Islamisme untuk mengemas gagasan politiknya. Ia berpendapat bahwa Islam menghendaki pemerintahan yang demokratis yang di dalamnya terdapat kebebasan berpendapat dan kewajiban kepala negara tunduk kepada undang-undang. B.
Majalah politik Al-Urwatul Wuska. Majalah politik ini adalah majalah yang diterbitkan oleh Jamaluddin Al-Afghani untuk menyampaikan gagasan politiknya. Akan tetapi dunia barat melarang majalah tersebut untuk diterbitkan karena tokoh barat khawatir dengan hadirnya majalah tersebut akan memengaruhi kebangkitan negara-negara Islam yang dijajah bangsa barat. Sampai akhirnya majalah tersebut diterbitkan kembali oleh para pengikutnya di Paris. Sepeninggalan Al-Afghani. 2. Peristiwa modernisasi politik dan pemerintahan Islam. Muhammad Abduh 1849 sampai 1905 Masehi. A. Modernisasi politik. Muhammad Abduh merupakan tokoh modernisasi Islam yang bergerak dengan strategi pergerakan. Beliau diangkat menjadi hakim suatu pengadilan negeri pada tahun 1895 Masehi. Beliau diangkat menjadi anggota Majelis Al-A'la dari Al-Azhar. B. Modernisasi pemerintahan. Muhammad Abduh memandang bahwa pendidikan universal dan global sebagai langkah awal dalam melakukan perubahan sistem pemerintahan. Untuk mendorong lahirnya sistem pemerintahan yang baru hendaknya dimulai dengan mencerdaskan umat Islam. Oleh karena itu, Muhammad Abduh juga sangat menekankan bahwa persatuan umat Islam sebagai kunci kemajuan umat Islam. 3. Peristiwa modernisasi pemikiran keagamaan Rashid Ridha 1865 sampai 1935 Masehi. A. Modernisasi pemikiran Islam. Rashid Ridha adalah murid dari Muhammad Abduh. Rashid Ridha menerbitkan majalah Al-Manar, yaitu majalah yang memiliki visi misi dan tujuan seperti majalah Urwatul Wuska. Majalah Al-Manar berisi tentang pembaruan dalam bidang agama, sosial, dan ekonomi. Tujuan ekonomi majalah tersebut yaitu memurnikan tauhid umat Islam dari unsur-unsur ajaran yang bukan Islam, meningkatkan mutu pendidikan, dan membela umat Islam dari permainan politik negara barat, menghilangkan paham fatalisme yang bersarang di tengah kehidupan umat Islam. Fatalisme adalah paham yang mengharuskan manusia untuk berserah diri kepada nasib dan beranggapan hidup manusia dikuasai dan dikendalikan oleh nasib sehingga tidak perlu bersusah payah berusaha. B. Modernisasi tafsir Al-Quran. Dalam tafsirannya, Rashid Ridha merangkum perkuliahan Muhammad Abduh untuk dimasukkan ke dalam majalah Al-Manar. Muhammad Abduh sempat memberikan tarsimnya sampai surah An-Nisa ayat 125, dan selanjutnya adalah tafsiran Muhammad Rashid Ridha sendiri. 4. Peristiwa modernisasi Kemal Atatürk 1881 sampai 1934 Masehi. Modernisasi politik pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk menjadi staf umum di Salonika pada tahun 1907 Masehi. Akan tetapi setelah revolusi Turki, tepatnya pada tahun 1908 Masehi, beliau berniat masuk ke dalam organisasi Persatuan dan Kesatuan untuk melakukan pembaruan Turki. Mustafa Kemal Atatürk diangkat menjadi panglima yang bertugas membebaskan wilayah-wilayah yang telah menjadi kekuasaan bangsa lain. B. Modernisasi dan sekularisasi agama. Setelah menjadi orang yang berkuasa di Turki, Mustafa Kemal Atatürk melakukan sekularisasi dalam hal pemerintahan, pernikahan, dan pendidikan. C. Reaksi ulama atas ide sekularisasi. Sekularisme adalah ideologi yang secara garis besar ingin memisahkan antara sebuah sistem negara dengan agama. Sistem sekularisme juga berdampak pada hapusnya sistem khalifah dan kesultanan. Penghapusan ini tidak diterima oleh para ulama dan mayoritas umat Islam. Para ulama dan masyarakat berpendapat bahwa Islam bisa ditegakkan melalui kekuasaan. Oleh sebab itu, mereka melakukan gerakan bawah tanah yang bertujuan tetap mempertahankan Islam dan nilai-nilai luhurnya di bumi Turki. 5. Peristiwa modernisasi Muhammad Iqbal 1873 sampai 1938 Masehi. Menurut Muhammad Iqbal, untuk mendapatkan kesempurnaan diri ada 3 fase yang harus ditempuh, yaitu ketaatan kepada hukum ilahi, penguasaan diri, dan perwakilan ilahi. Muhammad Iqbal juga berpendapat bahwa pusat kehidupan manusia adalah pribadi. Dengan pandangan seperti ini, bukan berarti konsep modernisasi Muhammad Iqbal adalah westernisasi ataupun sekularisasi, karena pandangan Muhammad Iqbal terhadap modernisasi adalah tentang filsafat diri.
D. Nilai-nilai positif gerakan pembaru Islam. Adapun gerakan modernisasi Islam berdampak pada lahirnya nilai-nilai positif dari gerakan tersebut. Adapun nilai-nilai positif dari gerakan pembaru Islam sebagai berikut. 1. Gerakan persatuan gerakan modernisasi yang terjadi pada dunia Islam memiliki nilai-nilai dasar untuk menjalani persatuan dan kesatuan umat Islam yang selama ini telah terpecah belah karena berbeda paham dan aliran. 2. Solidaritas gerakan modernisasi dunia Islam mengandung nilai persaudaraan berdasarkan rasa senasib seperjuangan untuk membela kepentingan Islam dalam suka dan duka atau ukhuwah Islamiyah. 3. Pembaruan gerakan modernisasi Islam mempunyai semangat tajdid atau penyegaran yang meliputi spek akidah yang bebas dari tahayul, bid'ah, dan khurafat. 4. Perjuangan jihad. Gerakan modernisasi Islam memiliki nilai perjuangan jihad karena bertujuan untuk menemukan kembali ajaran Islam yang penuh dengan dinamika perjuangan. 5. Kemerdekaan. Gerakan modernisasi Islam membawa semangat bagi umat Islam untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka, terutama kemerdekaan dalam berpikir. Perkembangan Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan yang terjadi di kawasan Timur Tengah yang didukung oleh Jamaluddin Al-Afghani telah memberikan dampak yang besar terhadap gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Gerakan-gerakan pembaruan di Indonesia berawal dari lahirnya gerakan pembaruan pemikiran dalam hal pendidikan di Minangkabau. Pembaruan Islam di Indonesia berkembang pesat yang diawali munculnya organisasi kemasyarakatan Islam seperti Serikat Dagang Islam di Solo pada tahun 1909, Perserikatan Ulama Islam Indonesia di Majalengka tahun 1911, Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1912, Persis di Bandung tahun 1920, Nadatul Ulama di Jombang tahun 1926, Persatuan Tarbiyah di Bukit Tinggi tahun 1930, Al-Jamiatul Wasliyah di Medan tahun 1930, dan Persatuan Muslimin Indonesia di Medan tahun 1932. Beberapa pengaruh gerakan modernisasi Islam terhadap perkembangan Islam di Indonesia sebagai berikut. A. Bidang akidah. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia melakukan penyegaran dalam pemahaman Islam karena yang terjadi di Indonesia banyak umat muslim yang menjalankan ajaran agama tidak sesuai dengan syariat Islam sehingga mudah dimasukkan dengan paham fatalisme, budaya syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat. 2. Bidang politik. Pada bidang politik juga terkena dampak dari gerakan pembaru Islam. Gerakan-gerakan yang terbentuk dalam berbagai organisasi tersebut memiliki upaya untuk membebaskan bangsa Indonesia terlepas dari jajahan Belanda. 3. Bidang pendidikan. Dengan adanya gerakan pembaruan, bidang pendidikan juga tak luput terkena dampak dari gerakan tersebut. Gerakan pembaruan Islam berusaha melakukan perubahan dalam sistem pendidikan pada masa itu, yaitu dengan mengganti kurikulum pendidikan dan memadukan dengan pendidikan modern. 4. Bidang ekonomi. Gerakan pembaruan Islam secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh yang signifikan kepada rakyat Indonesia yang pada saat itu berada dalam kondisi sengsara dan hidup miskin. Sekian penjelasan dari kami. Maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.